Ini yang maksudnya ngeliat dia tiba-tiba main mid lane. Boleh sih. Hai semuanya, balik lagi di MP Show. Ini terus bisa gue end ke base. Nah, itu yang harus punya pikiran ke sana kan. Dan makanya gue selalu bilang kayak alter ego kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena mereka tahu menit 1 sampai 15 mereka ngapain, udah ada plan-nya. Tapi menit 15 sampai 20, nah itu juga mereka yang masih belum nemu jawabannya. Gue harus ngapain? Nah, Itu simpelnya how to gini. end the game-nya. Kalau anak musik mungkin tahu ya, yang namanya tempo cepat itu kan makin lama makin cepat dan rentan akan kesalahan. Dan sekalinya kesalahan dengan permainan tempo cepat otomatis lu bakal lebih stamina lu bakal lebih terkuras, lu bakal lebih capek dan udah kayak gitu lu bisa langsung dihajar balik. Kurang lebih kan kayak gitu. Dan itu yang terjadi nggak sih? Betul. Pokoknya Itu yang alter ego terjadi. nih udah punya karakteristik nabrak ya mereka mesti kembangin adaptasinya sama disiplinnya sih. Jadi, Nah, itu dia. Jadi balance, jadi nggak hilang langsung gitu loh. Tabraknya tetap ada gitu loh. Power mereka tetap kelihatan gitu loh. Nah, makanya kalau dari jawaban tadi kan gue belum ngasih jawaban tuh. Ya, Dari ya. gue sih masih sama kayak minggu lalu sih. Gue masih berharap ya, ini gue berharap banget Maman itu panas. Mamannya panas karena 2 minggu dia belum main. Dia bisa bisa dibilang tuh ngeanalisa kan. Oh, kayak gini permainan tim gue. Oh, gue mungkin kalau gue turun pas kayak ini bisa kayak gini. Semua perubahan. Betul, bisa membawa perubahan. Jadi kan dia hitungannya dari sisi pengamat tiba-tiba dia langsung turun. Bukan camat ya, tapi lebih ke pengamat gitu loh menurut gue. Wah. Waduh, Ya. kata-katanya Makanya gua pengamat nge-state dengan nih. camat. Berarti Waduh. dia nge-state nih. Iya. Ya, Berarti sekarang ya cadangan-cadangan kalian lebih bisa bersyukur lah ya. betul. Ada title baru pengamat. Ya, Bukan karena camat. siapa tahu bisa Bukan membawa camat lagi, perubahan. Bex. Bukan Dan Pak Camat lagi. Dengan powernya Pengamat. Maman menurut gua yang kayak kemarin gua bilang entah kenapa sih kalau gua ngeliat playstyle Maman gua masih ngelihat Maman tuh bagus jadi jungler gitu. Makanya gua Jungler. bilang jungler. Itu Berarti Selibo yang digantiin nih. Iya, Saliba yang digantiin. Itu bakal merubah playstyle alter ego harusnya. Jadi lebih dewasa. Oke, ya udah kita lihat aja berarti nanti ya. Ke depan alter ego siapa tahu beneran dari Kolius. Ternyata Kolius orang dalam alter ego. Kapan kontraknya kok? Tercem banget berarti. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk lawannya RBL. RBL kemarin sempet kita lihat gameplaynya itu nggak tahu ya, entah emang alter ego yang tiba-tiba chaos banget, tiba-tiba RBL ngambil momen, atau emang RBL-nya lagi bagus tapi juga nggak tahu how to end the game. Mereka udah menang 1, terus hampir menang 2-0. Terus tiba-tiba pas lagi fame kalah 2-0 gitu loh. Bener-bener kayak mainnya ya emang masih nggak jelas gitu loh. Masih nggak tahu lah Ya. mainnya tuh kayak gimana kan. Nah, ini apakah pertanda emang RBL ini bakal jadi penerus tanda kutip Geek Fam season lalu? Gimana? Dari KB? Kalau gue malah mempertanyakan RBL nih lagi ada masalah nggak sih? Kalau ada masalah menurut gue solve secepat mungkin. Oke. Karena kemarin itu kan baru ada sebuah misklik atau mispick ya yang terjadi Bentar. ketika Masalahnya iya. masuk ke internal. internal. Karena yang namanya posisi paling bawah jelas bermasalah dong. Iya makanya. Betul kan? Iya. As a team ya. Iya, Berarti As a internal team. yang masuk ke Iya, sini ya. dan gua nggak mau tahu masalahnya apa. Gue juga nggak perlu tahu masalahnya apa. Pokoknya gue cuma pengen bilang kalau ada masalah solve aja. Karena ini masih berjalan liganya dan gak bakal bisa berhenti di tengah-tengah jalan. Pertama, Amon first pick kemarin itu ternyata yang gua tangkap atau yang gua dengar adalah mereka itu mau ngambil Julian sebenarnya. Salah pick Amon, Salah first pick Amon first pick. Wah. Itu kan udah fatal banget. Ya, ya. Fatal. Secara lu tim yang udah ada di MPL, salah pick kayak gitu tuh udah zaman-zaman season 7 season 8 gak sih yang Sama halnya kayak kejadiannya? Aura yang Sama ya kayak Yes. Aura 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 retri. Evos dia nggak pakai retri. Benar, itu dia. ya? Lawan gue, makanya itu zaman-zaman Aura masih ya Struggling juga. masih Iya, masih struggling. baru, masih belum tim yang di atas seperti sekarang ya. Dan mungkin ada masalah di sana Aura pada Iya. saat itu kan, makanya benar-benar. semoga di-solve secepat mungkin agar apa? Agar ya tidak menjadi penerusnya Geek Farm tapi menjadi penerusnya Aura mungkin ke depannya. Nah, Kayak itu gitu. lebih mantap sih. Pengen berharap kayak gitu dari gua, tapi ya jujur ngelihat mereka mainnya bener-bener gua nggak bilang masalah. Ya oke, itu jadi masalah lah ya untuk dari masalah yang tadi Oke. dibilang sama KB. Gua mau lanjutin lagi deh. Benernya sebenarnya males gua ngomongin RBL ini, sumpah. Terlalu ya maaf ya ampas gitu loh. Maksudnya memang playstyle mereka minggu pertama, minggu kedua sumpah ampas banget gitu. Karena ya ngalir kayak ngambang aja gitu kan kayak di air gitu. Terus juga ya nabraknya nabrak, mundurnya mundur, mati ya mati gitu. Jadi kayak ya nggak pantas. Ya emang buat- kalau nggak pantas main kalau yang kayak lu SMPL bilang lah. Jo, yang RBL sama Altrigo ya, itu emang menurut gua bukan RBL-nya lagi bagus atau apa, itu emang Altrigo-nya lagi jelek sih. Alter egonya. Iya. yang- Angin-anginan, Emang angin-anginan. Altrigo-nya lagi nurun gitu. malah Iya. dari minggu pertama, minggu kedua malah Mau lebih Iya. ya. Simpelnya gitu. Alter egonya memang lagi nurun tapi ya dia lebih jelek lagi. Intinya Udah gitu. nurun masih nggak bisa. Nah kan tadi gue bilang lu ngelawan tim yang RBL yang mainnya kayak gitu aja kesulitan gitu. Oke, Itu yang oke. tadi gue mention. Tapi dari lihat permainan RBL,
mungkin nggak ada kayak lu pengen nyampein sesuatu atau apa? Ya masih kurang banget sih. Emang harus dibenahi sih menurut gua. Masih kurang banget. Maksudnya lawan alter ego yang lagi nurun aja, mereka masih nggak bisa gitu loh. Iya. Menurut gua masih Jauh ya? jauh sih. Gue mau Buat nge-stat RBL. lagi nih ya, tapi sorry Bex potong. Nah. Maksud gue tuh ini sekarang kenyataannya ya sampah itu mereka. Ya. Tapi menurut gue waktu bakal terus berjalan. Ini semua balik lagi ke tangan, balik lagi dari si player maupun coach maupun manajemen. Gimana caranya mereka bisa improve, bisa berkembang, dan gue berharap dia bisa kayak Aura. Jadinya MPL tuh makin seru lagi dan kita nontonnya juga berkualitas. Sama Karena halnya kayak Geek Fam ya? iya, jujur aja gue alter ego lawan RBL tuh sebenarnya gak nonton. Gue nonton cuma gue cepet-cepetin, cuma ngeliat momennya doang. Karena ya gue maksudnya ya nggak ada kelasnya gitu untuk gue tonton, nggak banyak belajar gitu. Oke. Tapi ya balik lagi, kita Mapnya juga bisa dikasih gambarannya. Itu ditarik semuanya ke area jungle kita bisa nonton aja kali. dan kali team fight. Iya. Boleh? Kalau Iya. bisa, boleh. Kurang lebih tuh misdirectionnya berhasil ya. Misdirectionnya berhasil. Nah ini nih. Nonton dulu dah. Nah ini gue maksud ya. Nih Lord muncul nih. Ya. Lord ke mid. Tapi mereka udah mulai main team fight. Ini nih yang menurut gua Aura mungkin akan seperti ini ya kan, provokasi team fight dan segala macam. Tapi Onyx dia tuh lebih pintar untuk Fighting. manuver ke arah area jungle-nya. Jadi mereka manfaatin nih territorial team fight-nya. Mereka usir ke area jungle karena rata-rata pada sekarat dan Butch-nya berhasil untuk ngebaying time. Sama Drian, dia buka altarnya bener-bener di momen yang Pas banget sih. pas banget. Pas banget situ, iya. Dan ini adalah Faramis ya. Ini Faramis kuat banget untuk team fight late game. Minion di mid ketahan, Lord ketahan, dan itu lihat Kabukinya mencoba buat langsung end game. Tapi mau gimana pun caranya, minionnya udah nggak bakal bisa masuk. Betul. Ya. Karena udah detik 11 lagi kan tadinya. Ini bakal beda cerita kalau dia nemenin Lord sih. Iya, itu dia itu provokasi team fight-nya bagus banget Onyx. Dia ngegiring opini, wah bukan, ngegiring Aura Fire itu untuk ke area jungle aja, jangan deket-deket sama base gua. Ya. Karena kalau lu fight di base gua, wah Aura bisa nabrak. Tapi menurut gue ya, Be ya, itu menurut gue salah auranya juga sih. Maksudnya, lu lihat dari draftnya deh, Onyx Esport itu nggak ada hero nge-clear, Cok. Iya. Lu lihat Brody, Poveus, mau ngapain? Masya. emang, makanya menurut gua Onyx Esport emang sengaja, tapi auranya sebenarnya nggak boleh nih. Dan makanya ini kenapa mereka buka team fight, itu pertanyaan terbesarnya. Kenapa mereka buka team fight secara paksa? Fluffy sampai keluar ultimate, dikejar-kejar sama Butch, itu kan berarti udah terprovokasi mereka untuk melakukan team fight. Padahal seharusnya mereka ini nggak harus terburu-buru untuk team fight. Tungguin aja Lordnya, ini Lord Evolve kok, tempel aja Lordnya. Iya. Ada damage reduction Lord per kepala 5%. Ada Lydia, ada Beatrix, Atau Ada boleh Lenny, sebenarnya ada mancing di Beatrix. sini. hero siapa yang tahu. emang bagus sama Lord. Iya, Bahkan ada resource-nya Godiva keluar. kan? Ada Betul. Godiva juga di sini. Iya sih. Makanya gue bilang lagi nih kedisiplinan sih. Antara kedisiplinan atau emang pemahaman hero yang makronya emang rada kurang di sini. Kalau Atau enggak emang udah menit segini dan mereka nggak terlalu fokus lagi sih. kalau gue mikirnya ya mereka bakal bisa end game aja. Sesimpel itu. Gue Makanya udah gua dapet juga- Lord, gue menit 27 nih.